reward itu hanya diberikan untuk skills. Reward tidak diberikan untuk behavior. Zaman sekarang banyak anak yang suka belajar pakai musik ya Bu ya? Benar. Gitu ya. Terus orang tua bilang, gak boleh. Belajar itu kamu fokus. Betapa tidak mudahnya kami sebagai orang tua untuk mulai menyesuaikan diri dengan cara didik anak remaja, Pak. Ya, memang itu namanya juga parenting. The job is on parents. Shalom Bapak Ibu, para orang tua dimanapun Anda berada. Selamat datang di Cherish Parenting bersama saya Sukarmini. Saya adalah ibu dari 3 orang anak yang sudah dewasa dan 2 orang cucu. Di dalam perjalanan parenting kami, saya dan suami saya, kami mendapati bahwa membesarkan anak, mendidik mereka bukanlah satu tugas yang enteng, yang remeh, sungguh-sungguh membutuhkan seluruh kehidupan kami untuk membesarkan mereka. Tetapi di sepanjang perjalanan parenting kami, sungguh nyata kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan itu tercurah limpah bagi keluarga kami. Bapak Ibu sekalian, melalui berbagai topik dalam Cherish Parenting, kami sungguh berharap dan kami berdoa supaya Bapak Ibu semakin menghargai panggilan Bapak Ibu sebagai orang tua yang Tuhan percayakan untuk mendidik anak-anak. Nah, tamu kita pada kali ini adalah seorang pakar karakter menurut saya, dan beliau sudah tidak asing lagi di dunia bisnis, dunia pendidikan maupun dunia parenting. Bapak Rizal Badudu. Halo Pak Rizal. Halo Bu Mini. Baik, terima kasih sudah mengundang ke sini. Bagi saya Pak Rizal adalah pecinta karakter. Ya, sudah begitu banyak orang tua yang diberkati melalui pelayanan beliau untuk membentuk karakter anak-anaknya. Pak Rizal Badudu juga sudah menulis 2 buah buku berjudul Character Excellence, dan buku ini bisa didapatkan di mana saja sekarang. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita akan bahas pada kali ini adalah bagaimana kita menanamkan atau melatihkan sifat taat atau karakter taat itu di dalam diri anak-anak kita. Berbicara mengenai ketaatan, mari kita mengacu kepada satu ayat firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 1 yang berbunyi bahwa anak-anak hendaknya menaati orang tuanya. Ini satu perintah Tuhan. Nah, Pak Rizal, ada satu hal yang menurut saya sangat kontradiktif dengan kondisi saat ini. Meskipun perintah itu diberikan oleh Tuhan untuk anak-anak menaati orang tuanya, tetapi sepertinya ada kecenderungan orang tua tertentu yang merasa tidak oke menekan anak-anak, mengharuskan mereka melakukan ini itu. Mereka berpendapat bahwa di dalam keluarga itu harus ada demokrasi. Jadi mereka memberikan begitu banyak kebebasan kepada anak, bahkan anak yang belum dewasa ya, masih kecil ya, untuk memilih sendiri, menentukan sendiri, memutuskan sendiri. Nah, bagaimana Bapak memandang kondisi seperti ini dikaitkan dengan firman Tuhan tadi? Ya, terima kasih Bu Mini. Bapak Ibu, memang betul sekali. Sekarang ini banyak sekali yang berpandangan seperti itu soal demokrasi ya. Kenapa demikian? Karena itu makin digemari pola-pola pandang seperti itu. Mengapa? Karena sekarang apalagi zaman postmodernism, 2 di antara 3 cirinya adalah, satu adalah relativisme. Jadi kebenaran itu tidak ada yang absolut. Semua itu ada konteksnya. Dan kebenaran itu bukan milik pihak tertentu. Semua boleh mengajukan sesuatu sebagai kebenaran karena selalu berdasarkan konteks dan keadaan. Jadi, di dalam parenting orang berpandangan bahwa memang bukan orang tua terus yang benar. Memang betul demikian. Tetapi bahwa itu menjadi satu pola pandang keluarga yang harus demokratis, itu nanti dulu sebentar lagi saya bahas ya. Nah, kedua, dalam pola pandang postmodernism, ciri yang kedua adalah
otoritas itu dipandang sebagai pihak yang gagal. Ya, terutama pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin pemerintahan, dan pemimpin gereja dianggap gagal. Puncaknya ada di Perang Dunia Kedua. Kaitannya dengan parenting, otoritas di keluarga pun dianggap tidak punya hak 100%. Nah, jadi itu dua ciri postmodernism yang patut kita waspadai. Karena Kolose 2 ayat 8 mengatakan, hati-hatilah. Janganlah kamu ditawan oleh filsafat kosong dan ajaran-ajaran palsu yang menurut roh-roh dunia, tidak menurut ajaran Kristus. Begitu kan? Nah, kita tahu postmodernism ini adalah termasuk filsafat-filsafat kosong itu. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan mengenai keluarga yang demokratis, betul dan tidak betul. Seperti tadi Ibu sudah mengatakan, bahwa waktu anak-anak masih kecil, tentu mereka harus dipimpin oleh otoritas orang tua, bukan secara otoriter, tapi secara otoritatif. Nah, kalau kita lihat dalam perjalanan hidup Yesus pun demikian di muka bumi ini. Pada waktu Yesus masih kecil, dia harus menaati orang tuanya. Nanti kemudian pada waktu Yesus sudah menjadi dewasa, dia punya otoritas sendiri. Nah, anak-anak pun demikian di keluarga. Pada waktu keluarga-keluarga mengatakan, keluarga harusnya demokratis ya. Betul, tapi itu baru bisa diterapkan saat anak-anak sudah besar. Dan kalau anak-anak sudah melewati fase mereka memang taat kepada orang tuanya, itulah saatnya diterapkan demokrasi. Tapi waktu anak-anak belum terbiasa untuk taat, kemudian diberlakukan demokrasi, wah itu nanti bisa jadi kebablasan, termasuk di dalam keluarga. Gitu ya. Nah, hal itu terjadi juga di negara kan. Kalau rakyat belum biasa untuk taat, diberi suasana demokrasi, banyak hal yang kebablasan. Keluarga pun begitu. Nah, jadi Pak Rizal, kira-kira ya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk membuat anaknya itu menjadi lebih taat begitu loh? Apakah sesuai dengan perkembangan usia mereka ada metode-metode tertentu untuk membuat mereka lebih taat? Ya, betul sekali. Ketaatan tuh hal yang paling banyak ditanyakan oleh orang tua ya. Karena walaupun tadi itu adalah perintah Tuhan, ternyata orang tua mengalami banyak kesulitan untuk membuat anak jadi taat. Nah, sekarang bagaimana caranya gitu ya? Tentunya para orang tua perlu belajar menerapkan metode-metode yang tepat. Karena tanpa metode yang tepat, anak-anak jadi digiring untuk sulit taat. Atau malah anak-anak jadi tidak suka taat. Misalnya, saya kasih contoh. Ada ilustrasi yang kami pelajari, yaitu ilustrasi jam 6. Nih, jarum panjang ke atas dan jarum pendek ke bawah. Dan ilustrasi 9/4. Jarum pendek dan jarum panjang, begitu ya. Nah, waktu anak-anak masih kecil, kita itu seperti ilustrasi jam 6. Kita menerapkan otoritas kita dengan tegak. Kita mengajari anak-anak kita harus taat. Misalnya, taat pada instruksi pertama. Itu penting sekali melatih anak-anak 0 sampai 5 tahun untuk membiasakan taat pada instruksi orang tua yang pertama. Jadi nggak ada bantahan. Maksudnya adalah sering orang tua memberi instruksi itu berkali-kali. Nah, waktu orang tua membiasakan diri memberi instruksi berkali-kali, maka anak dibiasakan untuk tawar-menawar. Nah, kalau dibiasakan tawar-menawar, jam 6-nya ini nggak jalan, satu. Kedua, anak tidak dilatih untuk taat pada instruksi pertama. Kalau di rumah mereka tidak biasa untuk taat pada instruksi pertama, di luar rumah pun mereka akan selalu berpikir waktu dapat instruksi dari guru atau pelatih renang atau guru les apapun, mereka pikir selalu harus ada celah untuk
Tadi yang disebut demokrasi ya, padahal itu bukan demokrasi, itu adalah ketidaktaatan. Tapi kenapa? Itu karena dibiasakan oleh orang tua. Nah, jadi ini rentang 0 sampai 5 tahun. Nah, kalau agak geser-geser dikit nggak apa-apa ya, karena ini bukan Taurat ya, bukan. Tapi metode. Jadi sampai umur 6 kalau kita membiasakan anak di jam 6 itu bagus. Nah, jam 6 tentu bukan demokrasi. Tetapi seiring dengan pertambahan usia anak, jam itu jangan jam mati. Tentunya harus 7/5, 8/10, dan 9/4. 9/4 itu adalah pada waktu anak-anak sudah umur 12 tahun ke atas. Itu disebut sebagai relational equilibrium. Ada equilibrium dalam relasi antara orang tua dengan anak. Begitu ya. Nah, sekarang saya bahas anak umur 13. Adalah sangat tidak tepat kalau orang tua mengharapkan anak umur 13 taat pada instruksi pertama. Karena metodenya udah bukan begitu. Pada anak umur 12, 13, dan seterusnya selalu ada dialog. Bukan monolog sekadar instruksi. Tapi itu harus beralih dari 6, 7/5, 8/10, sampai 9/4. Ada proses untuk demikian sehingga di 9/4 pun anak-anak remaja itu akan taat kepada orang tua, tapi bukan taat mati. Begitu ya. Itu prosesnya. Begitu. Benar. Ya, saya jadi teringat ketika membesarkan anak saya yang pertama. Jadi anak pertama itu mulai masuk ke usia 12-13 ya. Betapa tidak mudahnya kami sebagai orang tua untuk mulai menyesuaikan diri dengan cara didik anak remaja, Pak. Ya. Nah, dari pengalaman dan pengamatan Pak Rizal, apakah ada kemungkinan orang tua itu salah metode, justru itu yang membuat anak itu semakin sulit untuk taat? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Memang saat orang tua itu bertanya kepada kami, apakah di kelas-kelas, di seminar dan sebagainya, pertanyaan mereka sebetulnya menuju kepada bagaimana membuat anak kami taat. Seolah-olah ketaatan itu seperti obat yang diminumkan 3 kali sehari, terus anak akan, manjur nih, jadi taat. Padahal itu menuntut kita sebagai orang tua terlebih dulu menerapkan metode yang tepat, baru itu akan menolong anak-anak untuk taat. Saya kembali ke ilustrasi jam tadi ya. Kalau orang tua melakukan kesalahan, dan memang ketidaktaatan anak itu banyak sekali disebabkan oleh kesalahan orang tua dalam memberikan instruksi. Jadi, misalnya saya kembali ke anak umur 13. Anak umur 13, orang tua jamnya mati. Nggak geser ke 7/5, nggak geser ke 8/10, nggak geser ke 9/4. Waktu jam ini mati, orang tua berkata, tetap instruksinya sama seperti anak umur 5. Kamu mandi. Anak umur 13 dikasih instruksi begitu. Nggak cocok. Terus, kamu makan sekarang. Kamu udah belajar belum? Kok kamu belum belajar? Kamu tidur. Jadi ibu bayangkan ya, anak sudah remaja, sehari-hari dari pagi sampai malam menerima instruksi dari orang tua seperti dia masih di umur 5, 6, 7. Nah, Efesus 6 ayat 4 ini jangan lupa ya, Efesus 6 ayat 1 memang perintah dari Tuhan ya tadi ya, supaya anak-anak taat. Tapi ada pasangannya, yaitu Efesus 6 ayat 4. Dikatakan di Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak janganlah sakiti hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, ternyata banyak kesalahan yang dilakukan oleh orang tua, baik bapak ataupun ibu, waktu memberikan instruksi seperti jam 6 di umur yang seharusnya 9/4, itu membuat anak-anak marah, membuat anak-anak frustrasi. Dan itu adalah sebuah contoh ketidaktepatan dalam menuntut anak-anak untuk taat padahal mereka umurnya udah bukan begitu. Itu cuma salah satu contoh, begitu ya. Jadi Pak Rizal, kalau kita melihat kenyataannya bahwa susah mendidik anak remaja, tidak terduga. Anak-anak remaja itu mulai rebellious, mulai berontak dan sebagainya.
apakah pemberontakan yang terjadi sampai orang tua juga merasa sulit sekali, kedua belah pihak anak maupun orang tua itu sulit sekali. Bisa jadi itu gara-garanya karena orang tua itu salah ngeset. Betul Jadi, sekali. Ya, Betul sekali. cara berkomunikasinya ya. Ya, dan orang tua selalu membahasakan seperti itu. Anak rebel, anak tidak taat dan sebagainya dan sebagainya. Seolah-olah ketidaktaatan itu perlu ditumpahkan kepada kesalahan sang anak. Padahal kalau orang tua tidak belajar bagaimana berkomunikasi secara relational equilibrium, secara disebutnya sebetulnya adalah pola hubungan dewasa. Nah, kita menganggap anak kita sama-sama orang dewasa sehingga kita tidak sekadar memberikan instruksi, tapi berdialog. Bagaimana ya caranya membuat dia bisa belajar pada waktu yang pas dengan dia. Dan itu perlu dialog. Kalau kamu paling seneng, kamu tuh paling masuk ya. Kamu tuh belajar jam berapa? Itu perlu didialogkan. Gitu ya. Karena ada anak pagi, ada anak malam. Kalau anak malam disuruh belajar sore hari, nanti kamu malam udah ngantuk. Karena orang tua pagi, padahal dia anaknya anak malam. Wah, itu adalah jam 6. Anak nggak ada kesempatan, padahal dia setengah mati. Kalau berangkat belajar jam 5-6 sore kan capek, sekarang sekolah capek ya. Dia perlu istirahat dulu gitu. Nah, jadi itu cuma salah satu contoh ya. Betapa 9/4 itu perlu diterapkan dengan metode yang tepat, dengan dialog antara orang tua dengan anak remaja yang relational equilibriumnya terjadi. Nah, waktu orang tua tetap menganggap dia di umur berapapun harus taat pada saya. Itu adalah tuntutan yang tidak masuk akal, yang nantinya menghasilkan metode yang tidak tepat, yang sesuai dengan Efesus 6 ayat 4 membuat anak-anak jadi marah. Bukan karena dia tidak mau taat, tapi karena orang tuanya tidak belajar untuk bagaimana membuat anak taat sebagaimana seharusnya. Benar. Ya. Ya. Pak, di dalam kehidupan keluarga, ya orang tua tentu salah satu kerjaannya adalah menuntut ketaatan anak ya. Tetapi menurut Pak Rizal, hal apa saja atau value apa saja yang orang tua itu harus tetapkan untuk ditaati oleh anak? Ya, bagus sekali. Saya masih mengarah kepada pertanyaan tadi ya. Saya kasih contoh lagi ya. Orang tua yang tidak biasa di anak umur 0 sampai 5, 6, 7 tidak membiasakan diri untuk memberikan instruksi satu kali, melainkan mengulang-ulang instruksi. Jadi anak-anak dalam beberapa tahun di awal masa tumbuh kembangnya, mereka dilatih, tanda kutip ya, dilatih untuk tidak taat pada instruksi pertama. Karena apa? Karena dia tahu sebentar lagi papa atau mama akan keluarkan instruksi yang kedua. Dia belum lagi. Nanti misalnya beresin mainan gitu kan misalnya gitu ya. Tenang aja, anak tetap main. Karena nanti sebentar lagi akan diingatkan lagi kok. Beresin mainan, tadi kan udah dibilangin. Dia masih tenang. Nanti waktu dibilang sama, beresin mainan tadi. Nah, itu bagi dia waktu nadanya udah tinggi, dia anggap itulah serius. Gitu ya. Tapi waktu pertama benar. Buat anak itu dia dapat sinyal enggak serius. Angin nanti sepoi-sepoi atau orang tua yang menerapkan menghitung. Ya gitu ya, banyak sekali kan dulu juga waktu kami belum belajar juga kami begitu. Misalnya, papa hitung sampai 3. Buat apa hitungan itu? Hitungan itu adalah melatih anak untuk tidak taat pada instruksi pertama. Jadi anak waktu dihitung 1, dia tenang-tenang aja. Karena dia tunggu 3. Gitu ya. 2. Nah, sekarang yang tegang kan orang tuanya kan. 2/4 karena dia belum bergerak. 2,5, ayo 2,5. Dia belum bergerak. Enggak, dia baru beresin mainan. Mungkin mengancam ya Pak ya. Atau mengancam. Betul sekali. Nah, kesalahan-kesalahan elementer seperti itu membuat anak biasa menunda ketaatannya.
Dan waktu di umur pra-remaja 8-12 atau di umur remaja 13 sampai seterusnya, mereka punya cara lain untuk menunda ketaatan itu. Karena udah biasa. Gitu. Nah sekarang ibu pertanyaan yang tadi adalah, suasana apa yang harus dibangkitkan di rumah? Yaitu suasana penuh ketaatan. Misalnya gini, orang tua selalu mesti cek periksa diri ya. Apakah orang tua dalam kehidupannya sebagai orang dewasa betul-betul taat pada aturan-aturan dimanapun berada. Misalnya, sederhananya aja deh, taat peraturan lalu lintas. Nah, kami udah melihat kesaksian-kesaksian dari orang tua yang berubah setelah pelajaran-pelajaran seperti ini ya. Orang tua biasanya bablas di lampu merah atau biasa di bahu jalan, di tol ya, atau ada tanda begini yang dicoret, nggak apa-apa, semua orang juga begini. Dan anak-anak yang ikut di dalam mobil bersama orang tua yang bawa mobil seperti itu, dia bingung. Kak, aku belajar di kelas sama guru, dikasih tahu tanda itu artinya begitu. Tapi kok papi gini ya? Gitu ya. Jadi dia tumbuh dalam suasana yang pengetahuan dengan pengalaman hidup itu berbeda. Dan itu membuat dia, berarti kita juga bisa cari ketidaktaatan. Minggu lalu saya baru kasih seminar begini ya, ketaatan misalnya aturan SIM. 17 tahun baik motor maupun mobil ya. Ada satu orang tua berkata begini, kalau buat saya jam terbang itu penting Pak. Supaya anak saya nanti umur 17 udah punya jam terbang yang tinggi. Waktu dia dapat SIM katanya udah lancar nyetirnya. Jadi saya harus latih dulu dia dari umur 14. Berarti Bapak melanggar dong? Ya enggak, ini untuk persiapan. Gitu ya. Tapi dia membawa sang anak untuk hidup dalam ketidaktaatan. Apapun rasionalisasinya, kelihatannya masuk akal. Kelihatannya demokratis. Tapi waktu membiasakan diri anak selama 3 tahun nyetir tanpa SIM, itu sendiri sudah merupakan kontradiksi ya, ketidaktaatan. Dan nanti anak akan punya pengertian atau cara-cara sendiri untuk bikin seperti papanya seperti gitu kan. Terus nanti papanya ngecap, loh kalau yang itu nggak taat. Anaknya akan bilang, loh kalau dulu aku SIM juga disiapin 3 tahun. Oh itu lain. Nah ini suasana yang membuat anak jadi bingung. Atau misalnya hal lain. Orang tua mengharuskan anak. Jam sekian udah nggak pegang handphone misalnya gitu. Ada keluarga yang gitu ya. Ternyata orang tuanya tetap pegang handphone. Terus dia bilang gini, kan saya beda. Saya orang dewasa. Itu suasana itu nggak menolong anak-anak untuk taat karena suasana rumah tidak dibuat untuk semua berlangsung dalam ketaatan yang sama. Nah, orang tua yang taat kepada aturan atau di bisnis Bu, apakah orang tua taat bayar pajak dan sebagainya dan sebagainya. Orang tua bisa berkata gini, kan anak-anak saya kan nggak tahu. Nah ini dia. Ini dia, justru dia tidak punya power jadinya untuk melatihkan ketaatan kepada anak karena hidupnya sendiri dalam berbagai bidang kehidupan juga tidak taat. Jadi penting sekali menumbuhkan suasana ketaatan orang tua dan anak sama taat kepada apa yang harus dilakukan menurut peraturan ya. Sehingga anak belajar, nanti juga saya kalau udah dewasa, waktu saya kerja, waktu saya bisnis, saya mencontoh papa saya mencontoh mama saya. Dia udah belajar sejak kecil dalam suasana di rumah yang penuh ketaatan gitu. Jadi suasana rumah yang memang sejak anak-anak itu lahir bahkan, itu mulai dari orang tua. Iya. Yang dalam hal apapun melakukan semestinya hukum dan aturan itu seperti apa. Betul. Maka mereka mungkin tidak akan terlalu sulit untuk mendidik anak-anaknya taat. Karena papa mama sendiri seperti itu begitu ya. Iya Pak Rizal. Saya mau tambahkan satu hal ya. Ada orang tua suka bertanya begini.
Saya kan pengennya rapi ya di rumah ya. Jadi kalau saya tuh ngatur, contoh aja contoh. Itu sepatu atau sendal, semuanya tuh ngadepnya mesti begitu. Nah ini lagi-lagi soal tipe kepribadian, temperamen. Mungkin orang tua temperamennya melankolis, yang suka rapi. Anak misalnya tipe sanguinis. Wah yang hura-hura gitu ya. Buat dia naruh sendal begini itu nggak apa-apa. Nah ini sering ditanyakan oleh orang tua. Kenapa anak saya nggak bisa taat? Nah yang gini-gini ini namanya bukan peraturan. Ini yang disebut sebagai preferensi. Nah preferensi itu jangan dijadikan Taurat di rumah. Itu lagi-lagi sesuai dengan Efesus 6 ayat 4, membuat anak-anak marah. Karena itu bukan gaya dia. Apalagi anak-anak umur 13, 14, 15 yang punya gaya sendiri, jangan diperlakukan seperti jam 6 ya. Contoh lain, zaman sekarang banyak anak yang suka belajar pakai musik ya Bu ya? Gitu ya. Terus orang tua bilang, gak boleh. Belajar itu kamu fokus. Jangan dengar apa-apa. Padahal anak ini tipenya adalah audible. Kalau dia pakai musik yang tenang apa gitu, terus dia makin bisa konsentrasi. Nah ibunya bukan tipe yang begitu. Sekali lagi itu adalah preferensi. Maka disinilah saatnya menerapkan demokrasi. Misalnya ibu atau ayah berdialog dengan anak. Kalau papa lihat, kamu kok belajar pakai musik ya? Apakah lebih masuk? Dia bisa cerita, oh iya pak, aku tuh kalau nggak pakai musik, gak bisa masuk. Nah itu hal-hal seperti itu mesti dibicarakan, didialogkan untuk anak-anak remaja ke atas. Tapi anak-anak umur 0, 5 itu saatnya mereka dilatih untuk taat. Begitu Bu Mini. Satu hal yang terbersit dalam pikiran saya, anak itu kan macam-macam ya Pak ya bawaannya ya. Ada anak yang begitu nurut, aduh so sweet ya, senang sekali punya anak kalau gampang begitu. Tapi ada anak ya mau sih nurut, tapi orang tua itu harus sampai keringetan bikin dia taat. Itu gimana itu Pak? Harus mendekati seperti apa itu orang tuanya? Nah, ini bagus nih. Pertama, kalau para orang tua sudah belajar menerapkan metode-metode yang tepat dan melakukannya dengan baik, tetap saja terpulang kepada anak. Dan betul sekali ada anak-anak yang dibilang memang dari sononya udah taat. Tapi ada anak yang enggak taat. Nah ini yang begini, ini penting sekali. Karena setiap anak Tuhan berikan kepada kita justru untuk melatih karakter kita, orang tuanya. Bagaimana kita sabar menghadapi anak yang taruhlah berbeda kepribadian dengan kita. Terus kita cap dia nggak taat. Waktu kita cap dia nggak taat, dia akan lebih susah taat. Tapi juga orang tua yang lebih senang dengan anak yang taat, lebih nggak senang atau nggak mau mendekatkan diri dengan anak yang nggak taat, itu sebetulnya manusiawi sih. Manusiawi, cuma kita mesti lagi ingat kepada prinsipnya, yaitu anak dengan tipe kepribadian masing-masing memang sudah Tuhan ciptakan begitu. Nah itulah giliran kita untuk belajar bagaimana saya sabar menghadapi anak yang taat, bagaimana saya berlatih untuk sabar. Karena kami juga menghadapi hal seperti gitu. Karena kami orang tua yang bukan tipe sabar. Gitu ya. Kami bukan tipe sabar pada dasarnya. Tetapi dari waktu ke waktu kami, saya dan istri berdiskusi gimana kita udah lebih. Dan kami bertanya kepada anak-anak. Gimana ayah atau bunda sekarang udah lebih sabar belum? Dari waktu ke waktu. Karena kalau tidak demikian kami akan terus melakukan hal yang membuat anak-anak marah. Karena inginnya adalah sesuai dengan preferensi kami saja. Yang tidak taat ya kita sikat aja. Yang taat ya kita senang. Jadi sekali lagi kita yang harus berlatih untuk lebih sabar dalam menghadapi. Dan memang Tuhan sedang melatih kita
untuk lebih sabar. Pada saat kita berubah lebih sabar, Tuhan mudah sekali mengubah anak kita untuk lebih taat. Jadi urutannya selalu begitu. Kita dulu berubah, anak berubah jadi lebih taat. So the job is on us ya Pak ya. Ya, memang itu namanya juga parenting. The job is on parents. Gitu ya. Satu lagi Pak, ketaatan menurut Bapak, apakah itu ada relasinya dengan reward and punishment? Iya dan tidak. Karena reward dan punishment itu hal yang baik kalau diterapkan pada dalam hal yang tepat. Jadi misalnya gini, reward itu hanya diberikan untuk skills. Reward tidak diberikan untuk behavior. Jadi kalau anak sopan kita kasih reward. Enggak. Kita melatih dia untuk sopan. Dan memang demikian seharusnya. Tapi untuk skill, kita melatih mereka olahraga renang. Atau piano, kalau udah habis buku ini, boleh dikasih hadiah. Itu skills. Dan itu akan memacu mereka untuk berlatih. Tapi sekali lagi, untuk perilaku atau behavior, kita tidak mengiming-imingi anak. Nanti kalau kamu baik, kalau kamu sopan, nanti mami kasih ini. Nggak begitu cara melatihnya. Jadi juga punishmentnya juga begini. Waktu skill dia nggak berhasil mengejar target yang kita sepakati bersama, tentunya bukan hukuman yang diberikan. Karena ini adalah skill yang perlu ditingkatkan dan perlu didorong terus, nggak perlu dihukum. Nah, memang saya katakan tidak memberikan reward untuk behavior. Namun kita perlu memberikan award. Nah, bedanya apa? Reward itu dalam satu bentuk tertentu. Nanti dibelikan apa, nanti dikasih apa. Tapi award itu penting sekali. Misalnya, anak sudah sopan dan dia melakukan ketaatan. Kita penting sekali untuk memuji dia. Itu adalah bukan dalam bentuk barang, tapi bisa kita bilang, wah, papi senang sekali melihat ketaatan kamu. Jadi mami gampang sekali tadi waktu lakukan ini karena kamu taat. Atau, papi senang sekali, mami senang sekali karena kamu tadi menunjukkan kesopanan yang bagus sekali waktu kita pergi ke rumah tante itu. Wah, mami jadi gampang sekali. Itu bentuknya award. Tapi reward tidak untuk hal-hal yang behavior. Jadi semacam peneguhan untuk perbuatan baik. Betul sekali, peneguhan itu kata yang tepat. Iya. Dan semakin anak diteguhkan, dia akan mau mengulang lagi. Dan dia bukan mengejar barang atau hadiah, tapi ternyata itu menyenangkan mama. Oh ternyata itu benar. Oh ternyata itu bagus. Itu yang mendorong dia nanti. Pak, di akhir perbincangan kita pada kali ini, Bapak ada semacam nasihat atau wejangan apa untuk para orang tua? Bagaimanapun, menanamkan ketaatan pada diri anak itu bukan seperti minum pil langsung taat. Tapi itu butuh satu proses yang tidak mudah, baik bagi orang tua maupun bagi anak yang bersangkutan. Jadi Bapak ada nasihat apa untuk kami? Ya, terima kasih Bu Mini. Bapak Ibu, seperti yang dari tadi kita bicarakan, penting sekali bagi kita para orang tua untuk terus belajar. Saya sering disebut pakar, sebetulnya tidak tepat. Saya adalah orang yang terus belajar sampai sekarang ini. Karena anak-anak kami sudah juga dewasa, tapi kami perlu mengubah lagi gaya. Kalau Bapak Ibu terus belajar, termasuk hal-hal yang tadi kami jelaskan ya, jam 6 menuju ke 7 lebih 5, 8 lebih 10, 9 seperempat, Bapak Ibu akan mendapati anak-anak begitu bersuka cita untuk lebih taat. Dan nantinya Bapak Ibu sedang menyiapkan mereka untuk hidup dengan penuh ketaatan di masyarakat. Pada waktu mereka sudah dewasa, menghadapi atasan, menghadapi guru, menghadapi pelatih, menghadapi pemerintah, mereka akan menjadi anak yang bercirikan karakter ketaatan. Tapi kuncinya ada pada kita untuk belajar sehingga kita selalu menerapkan metode yang tepat yang tidak membuat anak-anak marah, tapi menolong mereka, membentuk karakter mereka menjadi anak yang taat. Baik. Terima kasih banyak Pak Rizal Badudu. Sungguh meskipun pembicaraan hanya sebentar sekali,
tapi ini cukup merefresh bagi kami orang tua untuk kembali kami pada track yang benar, bagaimana harus menaati apa yang Tuhan perintahkan, tidak melukai atau menyakiti hati anak-anak kita. Pada waktu yang sama, kita boleh mengajarkan anak-anak untuk menaati kita sebagai orang tua. Terima kasih banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang tua yang sempurna. Kita semua bukan orang tua sempurna. Tetapi toh Tuhan memanggil kita, memakai kita untuk menjadi wakilnya bagi anak-anak kita di dunia ini. Ingat Bapak Ibu, jika kita bertumbuh, maka anak-anak kita pun akan bertumbuh. Maka selamat bertumbuh menjadi orang tua yang semakin menyukakan hati Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati.